Hai, perkenalkan nama saya Desi Foni Dwijayanti, NIM 7211419220 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen bab proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web HTML. Nah, yang pertama adalah dimulai dari membuat formulir, yaitu dimulai dari field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Kedua yaitu menu drop-down yang mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman. Yang ketiga ada tombol radio, yaitu menampilkan semua pilihan kepada pengguna dengan satu tayangan. Yang keempat ada checkbox, di mana pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Dan yang kelima ada kotak teks, yaitu untuk mengisi komentar. Nah, bagian-bagian dari HTML ini yang pertama ada HTML, ada head dan body. HTML ini adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen. Yang kedua ada head, yaitu untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Yang ketiga ada body, untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen yang ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan seterusnya. Ini adalah teks-teks dalam membuat suatu web. Kemudian ada TR, yaitu untuk jarak atau memisahkan jarak atas dan bawah. Selanjutnya ada TD untuk membuat kolom pada tabel. Yang selanjutnya ada bold untuk menebalkan huruf, dan I atau italic untuk memiringkan huruf, U underline untuk menggaris bawah huruf, dan selanjutnya ada tabel untuk membuat tabel pada halaman web, ada P untuk membuat paragraf, dan input yang mendefinisikan bentuk pemasukan pada form. Selanjutnya juga ada font untuk mendefinisikan jenis font, warna, dan ukuran untuk teks. Yang selanjutnya ada form untuk mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form. Selanjutnya ada select untuk menampilkan beberapa option pilihan dalam menu dropdown. Selanjutnya ada option untuk menandai masing-masing pilihan yang akan ditampilkan dalam menu dropdown. Selanjutnya ada hyperlink, ini untuk membuka link ke halaman selanjutnya. Ada ref untuk membuat link ke halaman lain atau ke bagian lain dari halaman. Selanjutnya ada contoh kotak teks dan area teks. Nah, ini adalah contoh kotak teksnya, penulisannya seperti ini, dan area teks itu penulisannya seperti ini. Sedangkan untuk tombol radio dan checkbox, ini penulisannya seperti ini untuk tombol radio. Dan untuk checkbox ada seperti ini. Ada di tanda petik 2 checkbox. Kalau untuk tombol radio ada radio button. Selanjutnya, langkah dalam membuat judul formulir. Dimulai dari HTML, kemudian head, dan ditulis titelnya itu book purchase, kemudian head, body, form, align center, font size, book purchase form. Ini untuk membuat judul formulir, dan hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya langkah untuk menginput, yaitu memberikan tabel, kemudian memberikan teks, dan memberikan email seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ada tabel nama dan email. Selanjutnya langkah untuk membuat menu drop-down seperti ini, BR. Jadi what course are you talking, ini teks yang akan kita berikan pada webnya. Kemudian diberikan select name, kemudian ada option-optionnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada pertanyaan dan jawabannya itu option seperti ini. Selanjutnya langkah dalam membuat tombol radio. Ini dimulai dari pertanyaan, kita berikan teks, kemudian input type, dan selanjutnya input type lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada pertanyaan dan kemudian pilihan jawaban. Selanjutnya langkah dalam membuat checkbox. Langkah membuat checkbox hampir sama, dimulai dari BR, kemudian teks atau pertanyaannya, kemudian BR lagi, kemudian di input type. Kita ketikkan checkbox dengan tanda kutip, dan bawahnya juga sama, ditulis study notes, ini presentation slide, dan ini adalah hasilnya. Ini pertanyaannya dan ini pilihannya tadi. Selanjutnya langkah dalam membuat teks area, dimulai dari BR lagi, kemudian teks area name, kita berikan tanda petik comments ini, dan diakhiri dengan ini tulisan teks area dengan teks pembuka dan teks penutup. Nah, ini adalah hasilnya dalam membuat kolom komentar. Selanjutnya langkah menginput submit dan reset. Nah, ini dimulai dari BR lagi, kemudian input type, reset, dan set value. Ini pilihannya dan submit, kemudian lagi input type, submit value, kemudian submit value to be processed. Terus diakhiri dengan form, body, dan HTML. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, dalam format notepad, keseluruhannya itu adalah seperti ini. Dalam suatu web itu, jika di notepad itu seperti ini keseluruhannya. Nah, kalau di hasilnya dilihat di web HTML itu akan menjadi seperti ini.
Jadi ini tuh tadi adalah rumusnya, sedangkan ini adalah hasilnya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke proyek 6, yaitu dasar-dasar dalam spreadsheet. Nah, contohnya ini adalah faktur. Figur P61 menampilkan lembar data invoice, sedangkan figur P6.2 menampilkan lembar data diskon, tapi yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Jadi ini adalah figur P6.1 dan ini figur P6.2. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu kursi, meja, lampu, dan pilau. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditambahkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Sedangkan harga keseluruhan ini dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Tanggal 7 April 2006 adalah format bulan, tanggal, dan tahun. Itu adalah saat faktur tersebut dihasilkan. Bisa dilihat dalam gambar ini. Nah, pada tanggal tersebut pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga 8 Maret 2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total, atau sekitar 2,228 US dollar. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Nah, kita mulai dengan membuat contoh dalam program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin namanya invoice dan diskon. Tab sheet 3, dan pilihlah perintah edit, diikuti subperintah delete sheet, dan buka subperintah delete. Kemudian dalam lembar data diskon ini, dalam figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan US dollar 100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan 50 US dollar menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah dolar 50 US dollar dan 10 US dollar telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti perintah sel, maka layar pada figur P6.4 akan muncul. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Nah, seperti ini ya format sistemnya. Kemudian lembar data pada faktur, lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan jumlah faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan width. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Nah, sel A1 telah memiliki entry invoice dan sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item. Item ini adalah kursi, meja, lampu, dan blok tadi. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel D3 hingga C7, tapi lewati kolom D. Nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel F3 hingga E7, masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan expected price dalam sel F3. Kemudian masukkan masing-masing total, menju, dan biaya dalam sel G8, F10, D10. Kita ingin meletakkan teks di tengah-tengah sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse, keseluruhan area akan tersorot dan pilihlah format yang diikuti subperintah sel. Kemudian pilihlah tab penjajaran atau alignment. Nah, satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8 di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduan, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel G4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlah total atau sel F8 dan nilai-nilai pada muncul harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu.
Akan terdapat perbandingan seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain, yang diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar, diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Dan pernyataan if lebih rumit karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua dengan kata lain, pernyataan if yang kedua. Figur P6.7 ini menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Lihatlah garis teratas di lembar data sel-sel. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskal pada sel A4, maka nilai lembar data diskal sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel seperti pada gambar ini. Dan sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon, tetapi tanda US dollar ini mengawali tujuan kolom dan baris kita dapat menyalin cut dan paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon A4, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon A3, maka sel ini akan menjadi nilai dalam diskon B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Satu peringatan, urutan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai yang terbesar lebih dahulu. Misalkan saja harga per unit adalah $150. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon A3 terlebih dahulu, nilai seharga $50, maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di D4 dan bukannya nilai benarnya yaitu 15%. Harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel tanpa tanda kutip. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30, sel 13 adalah sel G11 ditambah 60, tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Figur B64 menampilkan layar di mana format untuk sel-sel ini akan terjadi. Nah, sel yang terakhir yaitu F14 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan. Masukkan sama dengan F8 dalam sel F11. Setelah 30 hari jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari jumlah yang terutang adalah 103% total. Masukkan F8 dikali 1,01 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 dikali 1,03 ke dalam sel F13. Figur P6.8 ini menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format. Ikuti perintah sel dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam jumlah huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik dilihat. Caranya seperti ini dalam format sel. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Sampai jumpa.